Saat terik matahari tampak sepasang bola mata, tak pernah lelah mencari, siap selalu tak terlena. Saat senja telah tiba dan malam lampu mulai nyata, topi baret coklat itu setia menutupi wajah ceria. Detektif Titus siap sedia selidiki setiap perkara, kebenaran kan selalu dibela, tantangan juga dihadapinya. Detektif Titus siap sedia membantu mencari solusi, memikir dan mengatur strategi untuk ungkapkan sebuah misteri. Besi-besi itu sudah berhasil kita dapatkan. Baik, siap laksanakan. Lapor Vernon. Penjagaan di tempat penyimpanan sudah diperketat. Bisa dipastikan besi-besi itu akan aman. Bagus. Kita hanya perlu mencari elemen-elemen lain. Tapi kita harus tetap waspada. Titus pasti akan terus ikut campur. Kita harus kecoh dia, buat dia sibuk, sehingga dia tidak menyadari rencana besar kita. Aku masih penasaran kemana besi-besi itu mereka sembunyikan, dan untuk apa mereka mencuri besi-besi itu. Gara-gara ini, wali kota jadi marah. Aku merasa malu karena telah mengecewakannya. Titus, Vira, besok kita semua datang ke acara pembukaan. Trem yuk. Memangnya kamu sama sekali gak khawatir soal besi-besi itu, Bobit? Iya, tentu saja. Cuma aku mau kita sesekali istirahat. Aku capek banget. Selalu aja ada masalah di kota ini. Lihat aja tuh. Saking terus-menerus mikirin kasus, Titus sampai gak ngabisin sarapannya. Titus, aku mau tanya hal yang serius. Iya, Bobit. Kamu masih mau makan itu atau enggak? Kalau enggak, boleh buat aku. Tapi Bobit ada benarnya juga, Titus. Tidak ada salahnya kok sesekali kita istirahat. Lagian kan besok ulang tahunnya Gina. Asik. Gimana kalau hari ini kita bikin rencana buat besok? Semangat banget sih kamu, Bobit. Halo, Titus, Pak Oliver? aku butuh bantuanmu menemukan barangku yang hilang. Cepat ke sini. Baik, Pak. Aku akan segera ke sana. Kalian susun dulu saja rencana untuk besok. Aku akan usahakan menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Jadi, Ayo kita selesaikan. Ayo, bersama kita bisa. Habis itu kita senang-senang. Selamat pagi, Pak Oliver. Akhirnya kalian datang juga. Bobit, Aduh, kenapa lantai ini licin sekali sih? Maafkan aku, tadi aku sedang mengepel lantai. Soalnya ada noda yang susah sekali dibersihkan. Tolong bantu aku, boneka itu hilang. tenang, Pak. Kami sebisa mungkin akan membantu. Bisa jelaskan apa yang terjadi? Jadi, kalau tidak salah 2 hari yang lalu atau 3 hari ya? Ya benar. 2 hari yang lalu aku mendapatkan sebuah pesanan dari Pak Ronan. Sore itu Pak Ronan datang kepadaku untuk memesan sebuah boneka. Selamat sore, Pak Oliver. Hai, selamat sore Pak Ronan. Ada yang bisa kubantu? Aku ingin Bos, ngapain kita masuk ke sini? Wow. Ada apa? Apa ada perampokan?
Ada reporter gila. Di mana? Di mana? Aku takut. Kenapa kamu ikutan heboh sih, Pak Tua? Diam. Axel, coba kamu cek. Masih ada nggak sih si reporter gila itu? Oke, bos. Tunggu. Kemana? Ada apa ini, Bulpan? Bukan urusanmu. Pak Oliver tidak apa-apa? Gimana? Apa sudah aman? Iya, sudah aman, Pak. Tenang ya, Pak, tenang. Ada Pak Ronan. Loh, ada Bulpan juga ya. Dan ya, kamu ada yang bisa saya bantu? Satu lagi orang aneh di kota ini. Aku ingin meminta Bapak untuk membuatkan boneka beruang yang bisa berbicara untuk ulang tahun Gina, salah satu anak kesayanganku. Aku tidak tahu kalau Pak Ronan punya anak. Mereka yang tinggal di panti asuhan Bufinkels sudah kuanggap sebagai anak-anakku sendiri. Aku sayang mereka. Aku ingin batu permata ini dijadikan kancing pada boneka beruangnya. Serius? Sebuah permata hanya untuk boneka anak-anak? Tidak salah kamu, Ronan. Tolong selesaikan bonekanya di hari pembukaan tram jurusan baru ya, Pak. Oke, Pak. Akan saya usahakan. Selain Bulpan dan anak buahnya, siapa lagi yang datang saat itu? Kayaknya nggak ada. Kalau hari ini, Siapa ya? Aduh, Titus, aku nggak tahu. Jangan paksa aku untuk mengingatnya. Aku ingat, Bulpan. Waktu Pak Ronan pesan boneka, ada Bulpan. iya Pak, kami tahu. Pak Oliver, sepertinya yang Bapak bersihkan ini bukan bekas noda. Dari teksturnya, lantai ini seperti habis terkena benturan. Lihat, goresan yang ini ada setelah tadi Bobit jatuh tergelincir. Dan ini terlihat mirip dengan dua goresan yang sudah ada sebelumnya. Kemungkinan dua goresan ini ada karena ada orang yang juga tergelincir di sini. Sama seperti Bobit, kemungkinan besar pelakunya juga pincang. Oh, seperti itu. Bukannya jadi bersih, lantai ini kok jadi makin kotor. Padahal aku sudah sekuat tenaga membersihkan lantai ini. Ih, tadi kan udah dijelasin kalau itu bukan noda. Ayo kita selidiki Bulpan dan anak buahnya. Karena sejauh ini hanya merekalah tersangka yang kita punya. Ini mainan punya siapa? Bisa-bisanya ada mainan seperti ini di pubku. Punya aku, bos. Singkirkan mainan jelek ini. Bulpan. Dari dulu kamu nggak berubah ya. Selalu saja marah-marah. Kamu lagi. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Tenang dong, Bulpan. Ngomong-ngomong masih suka. Begini nih, kalau ketemu sama kamu, pasti terus-menerus bahas hal yang sama. Udah, pergi sana. Kamu yakin membiarkan aku pergi? Oke, aku pergi. Tunggu.
Kamu sudah simpan benda itu dalam kardus ini dengan aman, iya kan? Iya bos, sudah kusembunyikan dengan aman di kotak ini. Kulindungi dengan mainan milikku. Oke, bagus. Dan ingat, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kalau sampai begitu, akan kupotong gaji kalian. Baik bos. Titus, sekarang aku yakin kalau yang ambil itu Bulpan. Axel, Ses, tunggu dulu. Duh, Titus, gimana nih? Tenang. Kita bersikap normal aja. Titus, ada apa? Apa isi kotak itu? Itu makanan. sampah. Maksudnya makanan sisa yang jadi sampah, iya kan? Iya, maksudnya gitu.